Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya seluruh nikmat yang kita rasakan pada subuh yang syahdu ini, yang spontan dan segera Allah berikan kepada kita setelah kita terjaga, mata kita terbuka terang, pikiran kita jernih, spontan, darah kita masih mengalir normal. Saya tidak tahu apakah ada yang darah tinggi. Tapi semua nikmat itu hanya terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin menghitung-hitung banyaknya nikmat, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Dan apabila kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah satu demi satu, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun saya tahu di jamaah ini banyak orang-orang yang hebat-hebat, banyak orang-orang berpendidikan, ada profesor, ada doktor. Tapi kalau disuruh menghitung seluruh nikmat Allah, pasti tak akan pernah sampai pada hitungan terakhir. Karena apa? Karena memang begitu besar nikmat Allah dan begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Maka mencukupkan hitungan itu cukup dengan kesadaran alhamdulillahirabbil alamin, dengan sesungguh-sungguh kesyukuran dan keinsafan bahwa tidak ada nikmat itu berlaku pada diri kita kecuali hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir, Nabi terakhir, yang walaupun di sini ada yang namanya Muhammad, pasti bukan Nabi. Sebab Nabi itu sudah ditutup oleh diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan Islam, sehingga Islam sampai sekarang menjadi tuntunan dan ajaran yang paling sempurna. Insyaallah menyelamatkan kita di dunia ini sampai nanti kita di akhirat. Bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kajian kita hari ini, subuh ini, berangkat dari surah An-Nisa, ayat yang ke-9. Ini mudah-mudahan nanti konteksnya selaras dengan persoalan yang kita semua sering dan sedang hadapi. Kata Allah, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dan takut
takutlah orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka dzurriatan dhi'afan, generasi-generasi yang lemah. Ayat ini secara tekstual sesungguhnya dia berbicara tentang waris. Tapi mungkin semangat spirit dari dzurriatan dhi'afan nanti hikmahnya kita bisa diskusikan dalam konteks sosial. Khafu alaihim, dan takutlah kepada hal yang demikian itu. Apa itu yang ditakutkan? Apabila meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ini kekhawatiran yang harus ada pada diri kita dan sekarang mestinya ada dalam diri kita. Nanti kita cerita. Falyattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya apa? Tanda orang-orang yang bertakwa mengindahkan anjuran pada ayat sebelumnya itu. Apa itu? Khawatir apabila meninggalkan generasi yang lemah. Kalau dalam hati kita, dalam jiwa kita tidak ada kekhawatiran terhadap generasi kita, maka mungkin kalau ada yang berhaji setahun 2 kali sekalipun, Allah menyaksikan ketakwaannya. Maknanya siapa yang di dalam hatinya sekarang ada kekhawatiran terhadap generasi, salah satu tanda dia orang-orang yang bertakwa. Wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah kepada anak-anak kalian itu dengan qaulan sadida. Ulang sadida, kata-kata yang tegas, tidak bersayap, kata-kata yang tidak ganda maknanya, kata-kata yang jelas, kata-kata yang bersih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membuka dan mengkaji ayat ini dengan melihat kontekstual zaman sekarang yang luar biasa. Ketika kita melihat fenomena dari generasi-generasi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setiap generasi ini memiliki tantangan zaman masing-masing. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, ajarkan anakmu sesuai dengan apa yang menjadi tantangan zamannya. Jangan ajarkan anakmu seperti apa yang engkau hadapi pada zaman. Dulu kalau kita bicara tentang anak-anak yang nakal zaman-zaman tahun 80-an, tahun 70-an, itu nakalnya kalau kita lihat dalam perspektif sekarang, Pak, masih sederhana, Pak. Nakalnya paling nyuri mangga tetangga. Nakalnya paling main di parit tak pulang-pulang. Ingat Pak, zaman kita nakal dulu, Pak. Macam-macam itulah paling. Tak jauh-jauh. Kalaupun pacaran ya paling boncengan, zaman jahiliyah itu. Muter-muter kota. Hanya sebatas itulah. Dan orang tua dulu kalau anaknya di rumah itu tenang kali, tidak khawatir. Baru dia khawatir kalau anaknya pulang sampai waktu main pergi sampai waktu maghrib tak pulang-pulang. Itu paling khawatir. Tapi kenakalan dan kondisi dari anak-anak sekarang yang pantas kita khawatirkan tak cuma seperti itu, Pak.
Karena sekarang kalau anak kita ada di dalam kamar menutup pintu, khawatir juga kita. Tidak cuma anak-anak, bapak-bapak pun kalau di kamar aja tidak buka-buka pintu. Ibu-ibu pun khawatir juga. Ibu-ibu juga begitu, kalau di dapur saja tidak pernah keluar. Bapak-bapak juga khawatir juga. Ya Pak ya. Anak-anak kita di luar kita khawatir, di dalam kita khawatir. Sebab dunia anak-anak sekarang dunia yang sulit sekali difahami oleh orang-orang dewasa. Sedewasa saya inilah, mungkin ke saya ini, kalau anak-anak sekarang namanya generasi Gen Z. Lahirnya tahun 1997 sampai 2012. Karakternya mereka sangat terliterasi dengan teknologi. Dunia yang paling sangat dominan mempengaruhi kehidupannya adalah dunia virtual, dunia maya. Kalau saya ini lahir tahun 70-an, generasi senial. Yang masih punya pengalaman main di parit tadi, Pak. Nyuri mangga tetangga, main di parit. Itu masih punya pengalaman. Adik saya namanya generasi milenial, tahun 80-an dia lahir. Abang saya namanya generasi baby boomer. Lahir tahun 42. Mulai tahun 40 lahir tahun 46. Itu ledakan kelahiran di dunia yang luar biasa. Kenapa? Karena setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, orang mulai membangun percintaan dengan istrinya masing-masing. Setelah perang pulang, single hamil, single hamil, single hamil. Maka lahirnya banyak, Pak Wali. Setiap zaman itu punya tantangan yang beda-beda. Zaman sekarang, zaman Gen Z ini Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita khawatir anak kita ada di luar rumah, sekarang anak kita khawatir di mana saja, karena dia sekarang sedang berselancar dengan gadgetnya masing-masing. Apa yang kita khawatirkan dari sana, anak-anak ternyata mendapatkan banyak informasi-informasi, pelajaran-pelajaran yang tidak seperti pelajaran yang kita ajarkan seperti kita di masjid. Maka muncullah sekarang gerakan yang mungkin sekarang lagi heboh di karangan para ustadz dan para masyarakat orang tua, ada gerakan LGBTQ+. LGBTQ+. Sebuah gerakan yang dahulu awalnya berangkat dari persoalan di Amerika sana. Di Amerika tahun 1948 ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa 10% masyarakat Eropa, masyarakat Amerika itu memiliki orientasi seksual yang berbeda pada masyarakat umumnya. Belum teridentifikasi, namanya LGBT belum. Tapi mereka menunjukkan punya orientasi seksual sesama jenis. Belakangan nanti disebut dengan LGBT. 10% luar biasa, banyak. Dan oleh masyarakat saat itu dihakimi sebagai perbuatan cabul yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dalam keilmuan psikologi ada sebuah panduan pada saat itu, dan pada saat itu LGBT masih masuk dalam kelompok perilaku illness. Illness itu penyakit, Pak. Di Amerika dulu masih menganggap LGBT itu sebagai illness, penyakit. Tapi kemudian ada reaksi yang luar biasa. Ada pemberontakan terhadap regulasi ini dari kaum LGBT. Dengan demo lah bahasa sekarang itu.
Dan demonya itu ekstrim sampai berhari-hari. Dan yang hebat lagi adalah, ini nanti yang harus kita perhatikan juga di Indonesia ini. Mereka demonya tidak kaleng-kaleng, Pak. Pergerakan LGBT ini kemudian disokong oleh orang-orang yang berduit, para pengusaha. Sehingga nanti yang akan dirubah apa? Yang akan dirubah yang pertama adalah landasan akademik, yaitu pedoman pengklasifikasian gangguan jiwa yang dimiliki oleh American Psychiatric Association, APA. Supaya apa? Supaya dirubah statusnya dari status dia illness, penyakit, menjadi normal. Dengan berbagai macam cara. Supaya kuat bagaimana? Dipengaruhi senator, dipengaruhi para dewan legislatif. Akhirnya dengan perjuangan yang sedemikian rupa, di tahun 80-an, akhirnya LGBT ini dikeluarkan dari status penyakit kejiwaan. Dan sekarang ini disosialisasikan ke seluruh dunia, supaya seluruh dunia bisa menerima orientasi seksual yang berbeda ini menjadi sesuatu yang normal. Dan nampaknya pola ini terjadi di Indonesia juga sudah mulai terjadi. Dan satu-satunya yang bisa menghadang dan menjadi benteng dari gerakan ini siapa? Umat Islam, Pak. Umat Islam. Karena umat-umat yang lain, mohon maaf, banyak yang bahkan secara formal mereka mendukung. Maka kalau ini kemudian umat Islam gagal memperjuangkan dan membentengi persoalan ini, jangan heran nanti kalau kita pulang kampung kita ditanya, Pak, cucunya sekarang berapa? Itu bingung kita jawab. Macam mana? Karena cucunya yang namanya Doni itu menikah sama Joko. Gimana itu? Cucunya yang namanya Neni itu, Bu, menikah sama si Siti. Maka sulit kita besok menjawab. Dan ini menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kodrat, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Kita tak akan bisa jadi su'uba wa qabaila lita'arafu kalau tidak Allah memberikan ketetapan kita ini diciptakan min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki. Maknanya apa? Maknanya orientasi seksualnya jelas, laki-laki wa untha, dan perempuan. Jadi kalau ada orang nanti mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi kanan kirinya, kalau dia punya orientasi seksual yang berbeda tadi, mengatakan bahwa dia itu tidak jelas laki-laki dan perempuannya, maka kita harus bantu mereka supaya mereka meyakinkan dirinya bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Sebab tidak ada orang terlahir dalam kondisi orientasi seksual yang ambigu. Semua orang lahir dalam kondisi orientasi seksual yang jelas. Apa itu? Kalau tidak zakarin, unsa. Kalau tidak laki-laki dan perempuan. Jamaah di sini ada yang merasa setengah-setengah enggak? Yakin semua ya kan? Itu yang pertama. Ini saya hanya pengantar diskusi aja kan. Selain LGBT masih ada lagi apa itu? Perilaku anak-anak sekarang dengan media sosial.
Dulu kalau kita punya handphone, gunanya hanya untuk telepon. Naik sedikit untuk SMS. Naik sedikit Facebook, Twitter. Sekarang anak-anak semua kehidupannya ada di sini. Makan di sini, nonton film di sini, belajar di sini. Semuanya ada di sini. Pendek kata, dunia yang sedemikian luas dan kompleks itu semua terangkum dalam yang namanya gadget. Apa persoalannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT? Persoalannya adalah kemudian multi aspek pada diri anak-anak kita sekarang mengalami persoalan. Karena anak-anak kita sekarang semua memiliki akses. Dan boleh dibilang dari akses itu 70% kehidupannya itu tergantung dengan gadget. Nanti ditanyalah sama anak-anak, bangun subuh atau bangun tidur. Kalau dulu kita diajarkan setelah bangun tidur, pertama kali yang kita lakukan adalah berdoa. Berdoa. Spontan tuh, berdoa. Tapi anak-anak sekarang setelah bangun tidur, yang pertama kali dia lakukan ngapain, Mbak? Nah, kenapa ibu-ibu jawabnya cepat? Karena ibu-ibu juga begitu. Iya kan, Bu? Karena ini sudah fenomena dan menjadi gaya hidup. Dan orang kalau tidak pegang HP, itu sekarang ada perasaan yang tidak lengkap. Dalam bahasa psikologinya disebut dengan FOMO. Fear of missing out. Merasa saya ini ketinggalan zaman. Maka bangun tidur itu Pak, harus HP yang dipegang. Supaya apa? Sama dengan yang lain. Apa cuman itu Pak Ustadz? Enggak, ada yang lebih luar biasa lagi yang kemudian anak-anak terpengaruh. Apa itu? Mulai dari yang paling sederhana. Anak-anak sekarang daya tahan fisiknya lemah. Kenapa daya tahan fisiknya lemah? Karena fisiknya jarang dia gunakan, dia olah. Jarang dia fungsikan. Sebab gaya anak-anak sekarang, saya punya survei, rata-rata anak-anak kita di Pekanbaru itu antara 5 sampai dengan 10 jam main handphone itu. Ada yang blok itu waktunya blok 1 jam, istirahat 1 jam, aktivitas lain lagi 1 jam lagi. Atau semuanya 5 jam. Udah. Saya pernah punya pasien usianya 8 tahun, kacamatanya sudah -5, kemudian dia sudah punya kencing batu, apa namanya? Oh, ada batu di skrotum namanya, Pak dokter. Sudah 8 tahun, Pak. Kenapa? Karena aktivitasnya kalau tidak duduk, berbaring. Dan itu lama sekali dia kerjakan. Sehingga fisiknya yang harusnya kuat, ini tidak bisa terekspos dengan baik. Maka jangan heran kemarin ada kabar emak-emak ngelondri spray kamar, spray kasur dari kamar anaknya, itu sampai sepunggung-punggungnya itu dilondri. Sampai punggung-punggungnya ikut dilondri. Kok kayaknya aneh gitu ya? Karena saking anaknya itu nempel terlalu lama Pak, sulit buka. Itu bercanda aja. Maksudnya begitulah anak-anak, begitu lengket dia dengan kasurnya, karena main handphone itu. Apa celakanya fisik kita secara fisiologis? Mana bagian fisik yang sering digunakan, maka dia akan menjadi lebih kuat. Tangan kanan kita sering digunakan, tangan kita lebih kuat. Tangan kiri kita lebih sering kita gunakan, tangan kiri kita lebih kuat. Badan kita ini jarang kita gunakan, yang kita gunakan hanya lengan untuk. Maka badan kita menjadi semakin lemah, semakin tidak berdaya. Maka kita pantas yahsa,
Khawatir, nah anak kita besok itu kalau main bola sama Brunei Darussalam, kalau sekarang kemarin itu kita menang 6-0, apakah besok kita kira-kira kalau sekarang anak-anak kita Gen Z sekarang ini kira-kira 5 tahun atau 10 tahun lagi main bola, kira-kira apakah masih menang? Kita pantas khawatir, Pak. Itu baru main bolanya, Pak. Fisik. Apalagi yang kemudian berbahaya untuk anak-anak. Cara berpikir. Cara berpikir anak-anak kita itu rata-rata short, pendek. Kenapa kok pendek? Karena secara fungsional anak-anak kita jarang berpikir, rumit. Ini yang mungkin disindir oleh Allah SWT. Zaharul anil hayatid dunya, ya'lamuna zaharul anil hayatid dunya, wahum anil akhirati hum ghafilun. Nanti akan ada generasi yang dia pahami itu yang pendek-pendek, yang nampak-nampak, yang zahir-zahir saja, yang pendek-pendek, yang mudah-mudah. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Dan tentang persoalan yang rumit-rumit, yang jauh, yang besar, tentang akhirat, itu mereka ghafilun. Mereka enggan memikirkan. Anak-anak kita sekarang cara berpikirnya pendek-pendek, Pak. Kalau kita dulu pengen makan ikan, dulu itu kita ke parit di saya orang kampung, jadi pengalaman betul itu, Pak. Namanya kalau di Jawa, kalau orang Jawa namanya memet. Memet tuh parit itu dibendung, setelah dibendung lalu ditimba itu airnya, dikuras ya. Kalau sudah ada bilang dikuras berarti memang orang Jawa tuh. Dikuras, baru habis tuh airnya, baru ditangkap ikannya, baru dapat ikan. Wah, itu 2 jam tuh. Itu untuk bisa makan ikan. Anak-anak kita sekarang mau makan apa aja, Pak? Pencet. Selesai itu. 5 menit setelah itu, pencet pun tak dia keluar dari rumah, Pak, dari kamar dipencet. Tahu-tahu ada ketok, assalamualaikum, assalamualaikum, pesanan datang. Dah itulah. Apa-apalah bisa. Dia tidak akan berpikir kritis. Sehingga mahasiswa kita, ini nanti ditanya lah, dicek lah. Yang nanti yang ngajar-ngajar. Saya itu tanya sama mahasiswa saya. 70% rata-rata mahasiswa saya itu saya tanya, kamu punya cita-cita? Enggak. Cita-cita menjadi apa? Enggak tahu, Pak. Kalau dulu minimal kita walaupun suka-suka, zaman-zaman kita, generasi-generasi, kita macam kita sama-sama tua aja. Saya ini masih muda. Zaman-zaman seusia saya ke atas itu kalau ditanya, walaupun mungkin jawabannya itu spontan dan mungkin juga orientasinya belum pasti, itu pasti ada jawaban, Pak. Ditanya apa cita-citanya? Dokter. Ditanya apa cita-citanya? Insinyur. Ditanya apa cita-citanya? Guru. Jelas. Itu 75% itu yang kuliah, Pak. Yang kuliah. Yang belum kuliah, kemarin saya ngisi juga di sekolah, di Kampar itu. 90% saya cek itu, Pak. Saya tanya satu-satu. Itu enggak ngerti, Pak. Cita-cita itu enggak ngerti saya. Mereka berpikir yang pendek-pendek. Kalau berpikirnya yang pendek-pendek, dibiasakan, ditradisikan, apa masalahnya, Ustadz? Kenapa? Karena pikiran kita pendek-pendek. Pokoknya dapat aja lah. Itulah makanya Pak Wakil Wali Kota itu dulu sulit itu mencari suara supaya bisa. Kenapa? Karena pikirannya pendek-pendek. Diajak cerita macam mana Kota Pekanbaru bisa hebat pendidikannya, bisa hebat pembangunannya, bisa sejahtera masyarakat. Tentu pikirannya yang agak rumit sedikit. Kalah sama 200.000, Pak. Kalah sama 200.000. Kalah sama 150.000. Bahkan kalah sama lontong sayur. Nah, coba bayangkan. Visi Indonesia Emas 2045 dijelaskan kepada masyarakat. Kita persiapkan generasi kita menjadi generasi yang hebat. Ceramah macam ini, bisik-bisik sama kawannya.
Berat kali pikiran. Yuk kita keluar yuk cari lontong sayur yuk. Ayo, lontong sayur Pak. Kenapa? Karena gaya berpikir kita. Sehingga kalau diajak cerita akhirat pun tak nyambung dia. Walaupun ayatnya jelas. Mangkana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Siapa yang punya orientasi tentang akhirat, mencari perhiasan akhirat, nazid lahu fi harthihi, akan kami tambahin nikmatnya. Tapi itu kan di akhirat tak nampak Pak. Tak nampak. Tapi kalau lontong sayur segera nampak, nampak oke lah, lontong sayur. Maka kita jadi generasi lontong sayur. Itu bahaya cara berpikir. Yang ketiga, yang pokok, ini yang terakhir, nanti setelah ini bisa diskusi. Kemampuan sosial. Kemampuan sosial kita rendah. Kenapa? Anak-anak kita kalau sudah dia terpesona dengan gadgetnya itu sudah tidak peduli dengan lingkungan. Maka sekarang mode anak-anak apatis itu di mana-mana ada, Pak. Mode anak-anak apatis. Apatis, Pak. Kalau dulu kita ada orang jatuh atau tabrakan di depan gitu, lalu kita lihat, tuh langsung spontan kita bergerak, nolong. Sekarang enggak, Pak. Nah, kita ada yang, bahkan saya pernah nengok betul di depan mata saya. Ada bapaknya sakit di rumah sakit, hampir sekarat dia. Mintalah dia air panas, karena di rumah sakit cuma ada dia dan beberapa orang yang menjenguk. Minta air panas. Dia ngambil air panas itu sambil gini. Gini. Itu terjadi, Pak. Orang tuanya sekarat, Pak. Nah, coba bayangkan. Orang tuanya sekarat. Ada juga yang lebih parah lagi, kalau nanti ada peristiwa tertentu, itu tidak segera ditolong. Konten. Ini yang oleh Allah SWT dipesankan kepada kita sekalian. Khafu alaihim, takutlah kamu. Sebab kalau kamu tidak takut, tidak khawatir dalam hatimu, tandanya tidak ada takwa yang sempurna di hati kita. Wal yaqulu qaulan sadida, dan berkata-katalah kepada mereka dengan perkataan yang sadida, yang benar, kuat, kokoh. Ini ketika masih ada waktu, Pak. 15 menit lagi. 5 menit lagi, setelah itu diskusi. Enggak sampai 5 menit lah. Tenang aja lah, pokoknya kita tetap setelah itu cari lontong sayur. Wal yaqulu qaulan sadida. Allah memberikan solusi paling dasar sekali di ayat ini. Serumit apapun permasalahan generasi itu, dasar dari penanaman nilai-nilai kepribadian anak-anak kita ternyata pada kata-kata, Pak. Saya ketika belajar psikologi perkembangan baru ngerti ayat ini, tafsirnya betul. Oh, ternyata kata-kata itu penting sekali. Dalam ilmu psikologi, kata-kata orang dewasa, kata-kata guru, kata-kata pemimpin, kata-kata orang-orang yang dianggap dia berpengaruh, itu kalau pada anak-anak di bawah usia 8 tahun, dia langsung masuk ke namanya alam bawah sadar, keyakinan, diyakini. Yang keyakinan itu akhirnya dibawa sampai usia dewasa. Dan mempengaruhi seluruh perilakunya sampai usia dewasa. Saya punya kuis sederhana. Bapak, ibu-ibu selengkapi kalimat saya. Ibu titik-titik mangga ke pasar. Titik-titiknya apa, Pak? Membeli. Bapak titik-titik mobil ke kantor. Membawa, mengendarai. Ada yang mencuri katanya. Adik titik-titik roti di meja. Titik-titiknya apa? Makan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selamat Bapak Ibu sekalian tidak berbeda dengan jamaah saya di tempat lain. Karena semua jawabannya begitu, Pak. Coba kita teliti.
Apa kaitannya nanti dengan kata-kata? Semua jawaban Bapak Ibu sekalian tidak salah, benar. Tetapi semua jawabannya pasti nuansanya adalah nuansa konsumtif. Bukan nuansa produktif. Itu makanya kita tidak produktif dalam berbagai aspek. Padahal ibu titik-titik mangga ke pasar itu bisa menjual loh. Orang depan rumahnya pokok mangganya banyak. Kok selalu kalau ke pasar dan ibu yang pergi kok selalu membeli? Sadar Bu. Ibu tidak salah. Kenapa bisa seperti itu? Sebab dahulu waktu kita masih anak-anak, kalau kita dipanggil sama orang tua kita, dipanggil apapun, ya seputar membeli itu. Sini nak belikan, sini belikan. Ada tetangga saya itu belikan mama rokok ya, mama pun rokok. Membeli. Kendaraan juga begitu, setiap bapak kok selalu mengendarai, kan bisa menjual, bisa memperbaiki, bisa. Orang kendaraannya di kantor rusak. Nah, semua kok mengendarai. Adik-adik kok selalu makan. Adiknya itu sudah sebesar ibu-ibu yang pakai jilbab hitam tua. Kan bisa membuat. Kok selalu makan, Ustaz? Kenapa? Karena dahulu kata-kata yang diberikan oleh orang tua kita pada kita, semua kata-kata konsumtif. Coba perhatikan, ingat-ingat. Bahkan kita pun masih seperti itu. Nah, mulai sekarang supaya ini tidak menjadi dosa keturunan, nanti kalau pulang dirubah, kata-kata kita kata-kata yang produktif. Sebab kata-kata itu sederhana, tapi dia ternyata punya pengaruh terhadap kepribadian anak-anak kita sampai dengan usia dewasa. Maka pesan dari Imran disampaikan dalam surah Al-Imran itu, Luqman yang disampaikan dalam surat Luqman itu dari kecil itu kata-kata yang paling dipesankan pertama kali. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim, katanya. Wahai anak-anakku sekalian, la tusyrik billah. Sebelum diajarkan matematika, biologi, kimia, komputer, macam-macam, yang pertama kali dikatakan kepada anak-anaknya, dikuatkan ke dalam hatinya apa? La tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Baru kemudian wawasainal insana, berbuat baik kepada orang tua. Nah, nampaknya sudah mulai ngantuk nih. Nah, kita lanjutkan diskusi lah biar tak ngantuk. Demikian barangkali sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak lengkap dan sempurna, insyaallah mudah-mudahan hanya menjadi pemantik kita supaya sadar bahwa kita sedang menghadapi generasi-generasi yang harus kita khawatirkan. Dan kita tidak sekedar khawatir, tapi kita harus juga punya solusi-solusi bagaimana mempersiapkan mereka menuju masa depan bangsa dan agama ini. Intinya apa? Mari kita bangun kebersamaan, semua masyarakat bersama-sama. Apalagi di sini dibersamai dengan Pak Wakil Wali Kota. Insyaallah ini menjadi warga dan masyarakat yang mengantarkan pada masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Besok sama-sama masuk surga. Dipimpin Pak Markarius. Paling depan sendiri Pak Markarius masuk surga itu. Saya tak ada di situ, Pak. Karena saya sudah 500 tahun di depan. Insya Allah, kita semua insya Allah masuk surga bersama. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.